Angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mengecil menjadi 19,10 juta orang per Februari 2021. Angka ini sudah lebih baik ketimbang posisi Agustus 2020, yakni sebanyak 29,12 juta orang. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menerangkan, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 turun 10,02 juta orang menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021 dan dampaknya sudah tidak sedalam Agustus 2020. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan meski belum sepenuhnya full recovered. Sampai sejauh ini mayoritas angkatan kerja yang masih terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang bekerja tetapi mengalami pengurangan jam kerja sehingga praktis mempengaruhi sisi pendapatan. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut jenis kelamin pada Februari 2021 didominasi kaum laki-laki sebesar 6,81%, sementara perempuan 5,41%. TPT perempuan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan lebih cepat daripada laki-laki. Data ini kembali menunjukkan bahwa sudah ada perbaikan namun belum sepenuhnya normal. Selanjutnya, jumlah pengangguran di perkotaan juga lebih cepat menurun dibandingkan di pedesaan karena faktor ketersediaan lapangan pekerjaan. Misalnya di DKI Jakarta dari bulan Agustus 2020 ke Februari 2021 telah turun 24,4%. Begitu juga di Banten dan Jawa Barat. Namun di Bali yang bergantung terhadap pariwisata, pertumbuhan TPT-nya sangat lamban karena masih mengalami kontraksi cukup dalam. Kalau pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, COVID berdampak ke 29,12 juta penduduk usia kerja, pada bulan Februari ini masih banyak terdampak tetapi menurun. Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID pada bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar 19,10 juta. Artinya dampaknya tidak sedalam bulan Agustus. Terjadi perbaikan tetapi belum sepenuhnya fully recover. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan angka pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 meningkat dari 4,9% menjadi 7% atau 9,7 juta orang. Dari jumlah itu, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami dampak terberat akibat pandemi COVID-19 mencapai 1,21 juta pengangguran pada Agustus 2020. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, pengangguran efek pandemi menurun. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi, Pak Anwar. Selamat pagi, Mbak Titi. Baik, Pak Anwar, saya ingin ulang baca ini ya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada periode Februari 6,26%, turun dibanding Agustus 2020 sebesar 7,07%. Kita memang tidak bisa membandingkan secara year on year Februari tahun ini dan Februari tahun lalu karena memang pandemi belum melanda di Indonesia pada Februari tahun lalu. Tapi ini cara membacanya bagaimana, Pak Anwar? Kalau kita lihat, apakah ini memang artinya ekonomi kita sudah full recover? Jadi begini, sebetulnya ini merupakan sinyal yang cukup positif bahwa selama ini apa yang kita lakukan tentunya respon kebijakan-kebijakan ini sudah mulai menuai hasil ya. Pertama tentunya pandemik dari sisi jumlah, meskipun kita tetap harus waspada, kita lihat kan angkanya semakin istilahnya stabil dan melandai ya. Ini menunjukkan sebuah katakanlah pengelolaan menurut saya yang memang harus terus kita pertahankan sampai kita menuju menurun. Kemudian yang kedua, tentunya ini berpengaruh terhadap adaptasi, terutama dalam sektor-sektor usaha, untuk bisa kita tetap menjalankan operasi usahanya, sehingga ini mengakibatkan bahwa yang namanya tadi persoalan-persoalan terkait dengan ketenaga kerjaan pun juga lambat sedikit demi sedikit bisa teratasi. Ini menurut saya berita yang sangat positif karena memang datanya kan dibaca mulai data per semester ya. Data semester pada mulai dari bulan Februari 2020, kemudian Agustus 2020 dan juga Februari 2021.
Kalau yang kita lihat dari sisi jumlah pengangguran memang belum kembali sebagaimana Februari 2020 4,94%. Namun titik puncak, mudah-mudahan titik puncak ya, ini 7,07 pada bulan Agustus 2020, ini semakin menurun dengan tadi adalah menjadi 6,26%. Jadi cukup efektif dan yang terdampak pun tadi juga sudah mulai berkurang dari jumlah 29 menjadi 19. Jadi menurun 10 juta angkatan kerja. 10,10 ya. Baik. Baik. Ya, Artinya jadi cukup bagus lah menurut saya. sinyal positif Tinggal cukup bagus, memang, tapi belum berarti ekonomi kita sudah pulih saat ini. Belum. Artinya masih usaha seperti ini. Ini kan kita juga tentunya sangat dipengaruhi sejauh mana kita bisa melakukan respon yang sangat tepat untuk kita menahan laju bahkan mengurangi sebaran dari virus Corona 19 ini. Responnya Karena apa saja, Pak Anwar? Apanya, Mbak? Responnya apa saja? Respon yang cepat itu seperti apa saja? Respon yang cepat ini tentunya kan sekarang gini, beberapa kan kita lihat beberapa sektor-sektor kan tumbuh cukup bagus ya. Memang misalnya adalah sektor yang terkait dengan pengolahan makanan, sektor yang terkait dengan misalnya adalah pertanian, perkebunan dan perikanan kan memang cukup ini bertahan lah. Namun demikian ini yang juga yang sangat baik, terutama misalnya yang terkait dengan jasa-jasa layanan yang terkait dengan kesehatan, kemudian juga adalah tadi pengolahan makanan, bahkan juga beberapa kegiatan, terutama yang di sektor-sektor yang informal kan masih relatif bertahan ya. Demikian, Mbak. Tapi ini Pak Anwar, jumlah pengangguran di perkotaan justru lebih cepat menurun daripada pedesaan. Sebab kalau kita lihat misalnya sektor-sektor yang banyak menyerap lapangan pekerjaan kan biasanya ada di pinggiran kota kan, bukan di perkotaan besar. Ini saja misalnya DKI Jakarta periode Agustus 2020 dibanding Februari 2021 turunnya 24,4%. Ini cukup besar Pak Anwar. Apa yang menyebabkan perkotaan lebih cepat turunnya tingkat pengangguran? Gini, kalau kita lihat memang berarti kan gini, data di sini ini menunjukkan memang di pedesaan kan relatif cukup tahan lah, cukup cukup persisten terkait dengan pandemi COVID ini, di mana pengangguran di tingkat pedesaan kan tidak terlalu menurun secara signifikan. Apalagi ada beberapa program-program di tingkat pedesaan yang memang terus dijalankan melalui berbagai skema, salah satunya yang adalah melalui skema dana desa. Nah, perkotaan memang itu kan terkonstruksinya di masa pandemi kan luar biasa. Sehingga ini ada, kalau saya membacanya itu dengan tadi mulai tumbuh dan berkembangnya beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi adalah informal, dan itu sedang mulai berkembang, berarti di tingkat perkotaan berarti semakin juga meningkatkan tadi serapan angkatan kerjanya. Jadi dengan kata lain, memang karena pada saat pandemik di perkotaan ini betul-betul turunnya sangat luar biasa, sehingga ketika ada tadi pergerakan, ini menimbulkan gerakan yang juga menurut saya juga sangat signifikan. Anda ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya linear dengan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 karena di pedesaan lebih melek dengan informasi, kemudian juga 5M-nya juga dijalankan lebih disiplin daripada di pedesaan? Tidak seperti itu juga ya, artinya gini, kalau di pedesaan tadi saya katakan kan tidak terlalu turun ya, sehingga akhirnya ketika naik pun juga tidak terlalu besar, tapi ketika di perkotaan kan sangat turun. Artinya memang banyak sekali kegiatan sektor-sektor usaha berhenti. Nah, namun demikian kan di perkotaan sekarang sektor perdagangan kan mulai naik. Dan akhirnya kan inilah yang berkontribusi, artinya serapan tenaga kerja juga semakin bertambah. Padahal kalau di perkotaan, di pedesaan kan lebih banyak hanya sektor yang terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan. Padahal kalau yang dibandingkan dengan perkotaan kan lebih variatif. Dan kita lihat artinya dengan seiring tadi berjalannya waktu kita mulai bisa mengelola yang namanya pandemik,
ini kan kegiatan usaha juga mulai tumbuh dan berkembang. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan usaha yang tadi didorong oleh misalnya adalah usaha pengolahan makanan, ya, ini kemudian usaha jasa, ini kan sudah mulai tumbuh dan berkembang di perkotaan. Baik, daerah mana saja Pak Anwar yang paling terdampak mengalami peningkatan angka pengangguran akibat pandemi ini? Kalau kita lihat per provinsi, tadi betul, artinya daerah-daerah yang memang mengandalkan sektor pariwisata, ini kan sangat terdampak. Artinya kayak misalnya tadi Bali, kemudian kemarin juga Yogyakarta dan sebagainya. Tapi kalau yang daerah-daerah yang cukup banyak, kami mencatat ya, misalnya Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, ini pengurangan dari penganggurannya cukup signifikan. Artinya banyak sektor-sektor, mungkin pabrik-pabrik mulai juga di sini beroperasi dengan kapasitas yang mulai tambah. Artinya para pekerja-pekerja yang kemarin itu dirumahkan, kemarin dikurangi jamnya, mulai mereka itu adalah ditambah jamnya, kemudian yang dirumahkan mulai mereka dipekerjakan. Inilah yang saya pikir berkontribusi terhadap yang namanya jumlah pengangguran yang ada di daerah-daerah tersebut. Ada perkiraan untuk daerah-daerah tersebut, terutama yang pariwisata, misalnya di Bali begitu ya, yang kontraksinya masih cukup dalam. Ada perkiraan kapan mereka akan bangkit dan tingkat penganggurannya turun? Jadi gini, mereka tentunya ini adalah kata kuncinya sejauh mana yang namanya pandemik ini bisa kita atasi. Penyebaran COVID-19 ini bisa kita kelola dengan baik. Ya, tentunya beberapa kegiatan usaha, terutama kalau kita lihat dari angka hunian hotel dan sebagainya, ini kan juga sudah mulai bergerak. Karena apa? Karena memang semakin kita mengetahui bagaimana tetap kegiatan itu bisa berjalan, namun demikian protokol COVID-19 juga bisa kita lakukan secara ketat. Tapi memang menurut saya, karena kadangkala yang namanya pariwisata itu kan menciptakan sering adalah kerumunan orang. Dan ini yang memang harus cukup hati-hati untuk kita melakukan istilahnya pembukaan terhadap sektor-sektor itu. Namun demikian tentunya kalau seandainya nanti, ya mudah-mudahan betul-betul kita bisa mengelola ini dengan baik, seiring dengan vaksinasi yang semakin istilahnya masif dilakukan, ini kita bisa mulai berani membuka tadi sektor-sektor, terutama dalam tempat-tempat wisata yang itu tentunya kita masih dengan berpedoman pada protokol COVID-19. Baik, Pak Anwar, selama pandemi ini berapa banyak perusahaan yang kolaps dan berapa banyak kemudian tenaga kerja yang dirumahkan? Kalau kita lihat dari sisi data ya, artinya kalau persentase ya, saya rasa memang cukup banyak, terutama adalah kalau kita lihat kami kalau data real ya, kita tidak sampai saat ini kita masih belum memiliki, tapi yang terkait dengan data yang dirumahkan kan cukup besar. Kita kan kalau melihat dari sisi angkanya, ini kan kemarin saja sudah sekitar terdampak 29 juta. Nah, saat ini kan yang ada 19 juta dan sekitar 11 juta ini adalah mereka yang dirumahkan. Jadi inilah yang menurut saya yang menjadi tantangan kita, bagaimana mereka, istilahnya pemerintah berupaya, mereka perusahaan-perusahaan kita berikan berbagai insentif agar mereka masih bisa beroperasi. Mereka bisa tentunya adalah menyerap yang namanya lapangan pekerjaan. Ya, kalau terkait dengan jumlah perusahaan yang kolaps Pak yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja ada berapa banyak? Kami gini ya, data pastinya kami memang belum karena memang terus kita istilahnya kan kita dari sisi pekerjaannya saja lah, yang tenaga kerjanya yang kita data. Kalau dari sisi perusahaan kami belum memiliki data yang secara pasti. Baik, apakah ini juga diambil data dari Agustus kemudian data Februari, ini juga salah satunya karena adanya Undang-Undang Lapangan Cipta Kerja yang disahkan di tahun lalu? Enggak ada kaitannya dengan ini. Karena ini kita gini, data yang kami gunakan ini juga data dari BPS yang memang istilahnya agar terbaca lebih gampang, istilahnya kita adalah menggunakan data semester.
Data semester ya ini mulai pada Februari 2020, Agustus 2020, dan Februari 2021. Sehingga pergerakannya ini akan istilahnya relatif kita bisa membandingkan secara jelas. Gitu. Baik, Pak Anwar, ini momentum Lebaran, kemudian periode Desember kemarin juga sudah mulai banyak TKI yang mudik pulang ke Indonesia. Datanya sampai sekarang ada 35.000 TKI dari Malaysia saja itu yang pulang ke Indonesia sampai data kemarin begitu. Bagaimana dari Kementerian Tenaga Kerja menangkap mereka yang kemungkinan sebagian besar sudah kontraknya selesai dan tidak akan kembali lagi ke Malaysia. Seperti apa Kementerian Tenaga Kerja mengantisipasi hal itu? Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Anwar. Kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.